Teknik. Halo Sivitas Akademika, selamat datang dalam FT Uni Podcast episode keempat. Saya Tegar Abdillah Ramadan akan memoderatory acara pada hari ini. Sebelum itu, FT Uni Podcast merupakan salah satu media sharing, amplifikasi berbagai hal mengenai sains dan engineering. Tentunya ini merupakan bagian dari implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyambut salah satu akademisi, peneliti, dan dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Kita sambut Bapak Alex Rapati, STMT, yang merupakan seorang peneliti di Fakultas Teknik yang telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah, beliau sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau merupakan pria kelahiran Curup tanggal 15 Maret 1970, menamatkan studi S1 di program studi Teknik Elektro Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan program studi Magister di Teknik Informatika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Beberapa penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan beliau, yang pertama 5 tahun terakhir ini sudah sangat banyak, ini kalau saya bacakan beberapa saja yang menjadi poin penting Pak ya. Pertama adalah rancang bangun mobil hybrid, tenaga angin dan tenaga surya zero pollution, kemudian sistem navigasi robot beroda berbasis reinforcement learning, kemudian pembuatan mesin pencair sampah plastik untuk produksi paving block ramah lingkungan di Kota Bengkulu, dan banyak lagi penelitian. Dan beberapa waktu terakhir Bapak juga meneliti pengembangan mesin dari pengolahan pembuatan minyak, bahan bakar minyak dari sampah plastik, ya Pak ya? Ya, benar. Oke, pemirsa, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, mungkin kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak, mungkin pengalaman Bapak dari masa kecil Bapak. Kenapa pengen menjadi seorang akademisi teknik elektro? Mengapa ingin menjadi engineers? Ini kalau zaman dahulu kan orang-orang rata-rata pengennya jadi ekonom Pak. Kalau mau jadi dosen ekonom, hukum yang keren. Kenapa Bapak pengen jadi engineers? Boleh Pak diceritakan? Oke, terima kasih. Jadi saya seperti tadi dibicarakan bahwa saya lahir di Curup kan. Masa kecil saya itu ikut orang tua, kemudian pindah ke Bengkulu sampai sekarang. Jadi saya tertarik di bidang engineer ini ya, karena dari kecil saya sudah hobi dengan mesin-mesin, kemudian rekayasa, sehingga waktu kecil saya itu mainan-mainan saya buat sendiri. Ini kebetulan sekali, jadi saya bisa cerita. Mainan itu saya buat sendiri. Mungkin kalau anak-anak sekarang ya mainan beli. Kalau kami dulu karena juga mainan itu susah didapat dan juga mungkin pada saat itu mahal mainan. Jadi semuanya saya buat, seperti mobil-mobilan, kapal-kapalan, kemudian misalnya perkakasnya juga saya buat sendiri. Ini benar-benar saya lakukan dari kecil dulu. Jadi kemudian juga saya di sekolah itu ada mata pelajaran prakarya ya. Prakarya itu. Dan alhamdulillah selalu mendapat nilai yang baik karena sesuai dengan hobi saya itu. Jadi seperti misalnya saya membuat pesawat terbang. Pesawat terbang saya buat dari pohon kapuk ringan. Benar-benar bisa terbang gitu. Jadi tidak membeli. Kemudian misalnya membuat kapal-kapalan itu kan, dibuat dari gabus, kemudian gabus misalnya bekas alat elektronik, pelapis kulkas, TV kan. Jadi saya ambil gabusnya, saya potong, saya bentuk kapal. Kemudian mesinnya itu kalau ada yang dinamo atau motor listrik yang rusak,
saya cabut. Tadinya untuk perangkat penggerak yang lain saya cabut, kemudian saya pasangkan di kapal tersebut, berjalan di kolam atau kamar mandi gitu. Saya senang aja lihat. Jadi hobi gitu. Otak-atik gitu. Hobi otak-atik. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak ya? Sampai sekarang. Ya, ini gitu. pemirsa, kalau mungkin pemirsa ada kesempatan ini untuk berkunjung ke rumah Pak Alex, ini di rumahnya ini ada banyak sekali. Ini salah satu jenisnya, Pak ya, yang sudah diotak-atik oleh Bapak, dan itulah kelebihannya, Pak ya. Apa namanya? Hobi yang dibayar, Pak ya. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan. Sumber penghasilan. Mungkin teman-teman sekalian ya, yang mungkin masa kecilnya hobi ngerusak barang gitu, Pak. Potensial itu, Pak, jadi akademisi, jadi peneliti. Nah, itu bagian dari salah satu kisah ya, Pak ya, yang mungkin menjadi titik-titik sehingga memilih teknik elektro, Pak ya. Jadi bukan seperti kalau orang kita sekarang itu, Pak, masuk elektro itu cuman karena keren aja, Pak. Gue keren ini elektro, robot-robot, teknik apalagi kan. Tapi kalau Bapak benar-benar pengen ya, Pak ya, pengen mendalami dari jurusan teknik elektro. Kemudian masuk ke dalam pengembangan dan penelitian yang telah dilakukan ini, Pak. Bapak sebagai akademisi mungkin setiap hari selalu melakukan berbagai, pertama mengajar yang pasti, Pak ya, mengajar, kemudian juga melakukan penelitian, ini sebagai kewajiban dosen dalam rangka pengabdian masyarakat mungkin ya, Pak ya. Penelitian Bapak juga sangat mencari solusi gitu ya. Penelitian, kalau saya lihat Bapak selalu berupaya untuk menciptakan solusi di tengah masyarakat. Salah satu penelitian Bapak yang terbaru ini pengembangan mesin produksi bahan bakar minyak BBM yang bahan baku utamanya itu dari sampah plastik. Nah, ini cukup menarik ini, Pak. Saya ingin tahu lebih dalam kira-kira kenapa Bapak punya ide untuk mengembangkan alat ini, Pak? Jadi begini, pertama masalah lingkungan. Ya, lingkungan ini plastik kan seperti kita ketahui itu sampah yang sulit diuraikan. Jadi sehingga sampah plastik ini membutuhkan waktu untuk menjadi diuraikan oleh zat-zat organik di dalam tanah itu sampai ratusan tahun. Itu satu masalah lingkungan. Yang kedua, saya melihat sekarang kelangkaan BBM, ya. Pemerintah mengatakan bahwa subsidi minyak itu sudah terlalu besar, sampai kalau saya tidak salah 500-an triliun. Iya, betul, Pak. Ya, kalau 500 triliun tuh nolnya aja banyak, 16. Iya, 16. Tidak salah itu. Nah, sampai kapan saya bisa dapat uang? Iya, betul, Pak. Ya, jadi pertama karena masalah lingkungan, yang kedua melihat perkembangan sekarang ini, masalah yang ada di masyarakat, pemerintah juga kelangkaan BBM. Jadi dua itu merupakan motivasinya itu. Jadi saya juga kalau melakukan penelitian melihat dulu apa yang sedang menjadi masalah pemerintah. Kemarin sempat saya pikir saya mau buat waktu sawit turun, saya mau buat itu penelitian, ya, membuat sendiri minyak goreng. Jadi kan saya kasih lihat petani di Bengkulu ini banyak, sawit di Bengkulu banyak. Sementara harga itu sangat rendah sekali. Jadi saya pikir yang terbuang ini saya manfaatkan, saya pengen membuat minyak dari minyak goreng dari minyak kelapa sawit. Nah, itu untuk membantu petani. Tetapi setelah perkembangan selanjutnya, saya kesulitan untuk mendapatkan dana penelitian. Ya. Jadi kemudian alhamdulillah saya pikir yang sederhana dulu adalah dari sampah plastik ini kelihatannya lebih mudah, ya, dananya lebih kecil, tidak sebesar kalau saya langsung membuat minyak goreng dari minyak kelapa sawit. Gitu. Iya, Pak.
Betul sekali. Dan saya juga banyak sekali saat melakukan studi banding itu Pak ya, studi kecil-kecilan itu Pak, masyarakat di pedesaan itu yang bekerja sebagian besar sebagai petani sawit, itu mereka sangat pusing Pak. Pertama, untuk transportasi minyaknya mahal, untuk jual bahan baku, bahan minyak sawitnya juga mahal. Jadi mungkin beberapa hal mengenai penelitian ini bisa menjadi solusi Pak ya. Kalaupun nanti yang sawit tidak berhasil, mungkin yang bahan bakar ini bisa menjadi salah satu solusi yang paling mudah untuk dilaksanakan. Berbicara mengenai bahan baku plastik ini Pak, tentu jenis plastik ini kan banyak Pak. Kira-kira seperti apa pengelolaan sampah plastik yang Bapak rencanakan? Kan ini kan banyak, ada HDPE, ada PP, polietilen itu Pak. Kira-kira sampah plastik seperti apa yang bisa kita kelola menjadi bahan bakar? Oke, jadi sebenarnya semua sampah plastik itu bisa menjadi minyak. Cuma seberapa cepat dia menghasilkan minyak. Jadi pada dasarnya sampah plastik itu kan, plastik itu dibuat asalnya dari minyak bumi ya, prosesnya dari minyak bumi kemudian diproses menjadi plastik berbagai macam tingkatan ya. Jadi kita di sini sebelumnya saya jelaskan dulu mengapa plastik itu bisa jadi minyak, karena kita kembalikan lagi ke asalnya. Asalnya sebenarnya minyak bumi. Nah, tapi kalau misalnya kita proses dengan pemanasan, nanti kita jelaskan, itu akan kembali lagi menjadi minyak. Nah, jenis-jenis plastik ini ya semuanya bisa menjadi minyak. Ya, di penelitian saya ini saya menggunakan plastik yang mudah sekali menjadi minyak, yaitu jenis-jenis saya ambil contoh saja seperti plastik-plastik pembungkus. Kemudian kata orang Bengkulu ini apa? Kantong asoy. Iya, kantong asoy. Yang dibuang. Iya Pak. Ya, kalau kata orang Jawa kantong kresek. Ya. Nah, jadi itu mengapa saya ambil yang itu, kantong asoy itu ya? Karena kantong asoy ini, kantong plastik tadi pembungkus undangan gitu kan, itu tidak laku. Nah, karena tidak laku, dia ini memang benar-benar menjadi masalah. Bisa menyebabkan banjir. Tapi kalau botol aqua, maaf saya menyebutkan, botol, dipotong aja gitu. Botol apa gitu, botol kemasan, botol oli, kemudian botol sampo itu, ditimbang laku dijual. Iya Pak. Jadi bisa diproses lagi. Tapi kalau yang namanya plastik undangan, plastik pembungkus itu tidak laku. Mengapa saya bilang tidak laku? Jadi waktu saya butuh bahan baku untuk mengetes alat yang saya buat tadi, alat pembuat sampah, pembuat BBM dari sampah tadi, saya mau beli kantong asoy tadi sebanyak 60 kilo. Wah, banyak. 60 kilo kan banyak kan? Kalau asoy banyak itu Pak. Banyak, 60 kilo itu, karena mengapa 60 kilo saya bikin itu, alatnya itu 60 kali 60 kali 60. Nah, ya, 60 meter kubik. Nah, jadi kalau ditimbang itu 60 kilo masuk gitu. Nah, waktu saya butuh sampah tadi, sampah plastik khususnya kantong-kantong tadi, kan banyak ya. Saya cari sendiri juga susah. Nah, saya pergi ke tempatnya penjual barang bekas. Di dekat saya ini kebetulan ada 2 penjual barang bekas. Saya pergi situ dan semuanya teman saya itu, ya. Saya tanya, saya minta ada nggak jual sampah plastik kantong asoy gitu. Ternyata mereka tidak membeli. Yang ada itu plastik-plastik yang keras-keras seperti botol-botol tadi, ember bekas, segala macam plastik bisa. Nah, jadi ini sendiri sudah jadi masalah. Jadi saya pikir, alhamdulillah, tambah sulit plastik itu tidak laku, ini tambah baik untuk alat saya. Iya, Pak. Jadi yang lucunya waktu itu sekitar berapa bulan kemarin kan musim tabot. Iya, Pak. Nah, saya mikir gimana saya mencari sampah plastik. Ini pengalaman saya, ya. Saya mencari sampah plastik itu setelah malamnya orang acara tabot, ya.
Nah, jadi saya pagi-pagi itu saya merasakan nikmatnya jadi pemulung. Benar-benar saya memulung. Iya. Memulung. Saya ajak mahasiswa saya, dan alhamdulillah ini juga sekarang menjadi 2 judul skripsi mahasiswa. Nah, setiap penelitian saya itu alhamdulillah menamatkan mahasiswa. Jadi ada efek sampingnya untuk mahasiswa, untuk saya juga, dan insya Allah untuk pemerintah ini ya. Jadi balik lagi tadi, saya menjadi pemulung di Tabot. Tiap pagi saya ajak mahasiswa mulung kan. Nah, itu. Sampai juga kendaraan saya, mobil saya jadi busuk. Istri saya ngeluh, kok mobil ini busuk katanya kan. Nah, tidak sampai jadi pemulung saja, kan sampah itu kotor. Sampah itu kotor, ada bekas bungkus macam-macam makanan apa ya. Jadi harus saya cuci. Nah, saya nyuci sampah itu, dicuci. Nah, di sini adalah sampah yang bersih. Jadi sampah plastik yang bersih. Kalau di pengaruhnya nanti mutu atau kualitas minyak yang dihasilkan. Gitu. Jadi kalau bersih, apalagi kalau bisa itu plastiknya itu yang tipis-tipis itu. Itu lebih cepat prosesnya pembakarannya. Sementara ini bahwa bagaimana saya mendapatkan bahan bakunya itu. Jadi bahan baku sampah plastik ini sebenarnya kalau dibiarkan saja akan menjadi masalah, menyumbat got-got, saluran-saluran air gitu kan, berterbangan. Contohnya waktu Tabot kemarin saya lihat sendiri. Iya benar Pak. Itu sampah plastik banyak sekali. Tidak laku. Iya. Tapi kalau ini sampah yang itu laku. Yang botol-botol itu Pak ya. Botol itu dipilih oleh. Pasti diambil orang cepat. Nah, yang tidak laku ini di mana-mana, kumuh. Jadi kesan kumuh. Jadi sehingga insya Allah kalau alat ini kita buat besar, kita sempurnakan, memecahkan salah satu masalah lingkungan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Iya Pak. Kemudian kalau berbicara mengenai produksi tadi Pak, tentu di dalam produksi ini kan tahapannya ada proses seperti penyulingan seperti itu Pak ya. Penyulingan dengan suhu yang tinggi. Berapa Pak? Suhu berapa yang harus, ini kan pasti butuh bahan bakar juga untuk menghidupkannya. Nah, inilah istimewanya alhamdulillah penelitian saya ini. Sebenarnya pembuatan sampah plastik, pembuatan BBM dari sampah plastik ini, kalau Anda lihat di YouTube itu banyak. Tapi saya harus beda. Nah, bedanya sama penelitian yang lain, mereka membakar sampah plastik tadi, ya, di dalam alatnya itu saya namakan reaktor, artinya tempat untuk bereaksinya, gitu ya. Bedanya sama yang lain, kalau yang lain menggunakan gas. Ya, kita membakar menggunakan gas. Ini kan gas ini kan harus beli. Iya, Pak. Satu. Ada lagi yang menggunakan kayu. Kayu, masalah lingkungan lagi, ya. Tebang pohon apa di, ya kan? Mahal. Kemudian ada lagi kayu, gas. Kemudian ada lagi yang menggunakan minyak. Iya. Minyak. Kita buat minyak. Buang minyak. Prosesnya makan minyak. Iya, betul. Nah, jadi saya pikir harus beda bagaimana minyak yang dihasilkan nanti itu tidak untuk biaya produksi. Hasilnya nanti kalau ini dibuat besar dan kemudian disempurnakan lagi, bahwa minyak yang dihasilkan nanti benar-benar itu bisa dijual dan bukan untuk diambil lagi untuk biaya produksi. Nah, jadi makanya yang punya saya ini bedanya adalah dia bahan bakar untuk membakar plastik ini menggunakan oli bekas. Nah, ini masalah lingkungan lagi. Oli bekas, ya, selama ini oli bekas itu kalau kita ganti oli itu mobil, motor kan ditampung, kemudian kalau dibuang merusak lingkungan. Tetapi saya pikir ini kalau saya pakai oli bekas tadi, saya manfaatkan, kan ada gunanya. Betul, nah, itu. Jadi proses pertama kalau bicara tentang prosesnya. Jadi proses pertama adalah sampah plastik tadi dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor tadi dimasukkan sampah plastik, kemudian dipanaskan atau dibakar dengan nah ini juga saya membuat kompor.
ya, membuat kompor sendiri. Saya bentuk sendiri kompornya itu, sehingga nanti kompor inilah memanaskan reaktor tadi yang isinya sampah plastik. Setelah tercapai suhu, ya, mulai dari 70 derajat itu sudah menghasilkan minyak. Karena apa? Yang saya pakai tadi bahan-bahan yang mudah menghasilkan minyak. Iya, Pak. Nah, mengapa saya pakai, ada juga mengapa saya pakai kantong-kantong yang tipis-tipis? Karena kalau kita masukkan botol, ember, segala macam, itu kan besar. Jadi muat ruangannya dikit. Dan kalau mau dipakai juga sampah plastik dari ember tadi harus dipecah lagi. Ada proses lagi, pencacah. Sebenarnya saya sudah juga membuat mesin pencacah plastik itu. Jadi saya lebih praktis ke menggunakan ini tadi, kantong plastik tadi. Oke, setelah lewat reaktor dipanaskan, ini uap, timbul uap. Nah, uap inilah yang sebenarnya mengandung minyak. Nah, minyak uap tadi disuling lewat proses penyulingan, kemudian dia akan mengalami dingin kan. Nah, perubahan suhu ini nanti uapnya tadi akan berubah menjadi minyak. Nah, berubah menjadi minyak berbagai macam jenis. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah menghasilkan, tetapi sampai sekarang itu saya belum bisa menentukan ini minyak solar, ini pertalite, ini pertamax, karena belum saya tes di laboratorium. Tapi kalau tes sendiri, saya tes ini misalnya saya taruh di atas meja ini, saya kasih api langsung nyambar. Itu saja bagi saya, ini sudah menghasilkan minyak. Maksud saya ini tes bahwa minyaknya jenis apa nanti akan ada di ngetesan di laboratorium. Nah, begitu. Iya, Pak. Hasil dari setelah Bapak melakukan penelitian ini tentu harus ada uji lanjut, Pak, ya, di laboratorium, dan tentunya nanti dalam proses, karena itu bahan bakar minyak yang akan dipakai di mesin ya, Pak, ya. Ini kan pasti dia memerlukan perhitungan seperti RON itu, Pak, ya. Mungkin penambahan katalis. Benar. Itu mungkin pasti akan dilakukan dalam hasil itu. Kemudian saya ingin menanyakan satu hal, Pak, mengenai salah satu proyek ini. Proyek ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat strategis. Karena kalau saya dengar tadi benar-benar problem solving, Pak. Iya, untuk lingkungan gitu. Ya, dari segi prosesnya memecahkan masalah, dari bahan bakar memecahkan masalah, dan banyak sekali faktor-faktor yang bisa mendukung dari program ini. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apabila nanti, Pak, ini program ini, pengembangan ini dilanjutkan, bagaimana prospeknya menurut Bapak? Apakah ini bisa dikembangkan dengan baik atau seperti apa, Pak? Jadi yang jelas ini kalau disempurnakan lagi, dibuat lebih besar, ya, ini yang pertama masalah lingkungan itu pasti terpecahkan, ya, karena selama ini menjadi plastik itu menjadi penyebab, sekarang plastik itu kita manfaatkan. Jadi jangan lupa kita mikir di sini bukan hanya mendapatkan minyak, tapi kita menyelesaikan masalah lingkungan. Yang kedua baru mendapatkan minyak, begitu. Dan yang bagi saya sebagai dosen, ini juga membantu mahasiswa untuk membantu mereka supaya menyelesaikan skripsi. Jadi macam-macam efeknya. Kemudian timbul lagi pikiran saya, ya. Tadi kan dalam proses pembuatannya ini, ya, menimbulkan ada uap, ya. Uap itu bertekanan. Uap yang tidak mengandung minyak itu bertekanan. Saya kepikir ini bisa digunakan untuk membuat PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Makanya saya berharap sekali dengan UNIN, atau kalau ini sampai ke pemerintah, ini dikembangkan lagi. Jadi bisa menghasilkan minyak, bisa mendapatkan energi baru. Energi barunya itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, gitu. Alhamdulillah saya pikir, wah, ini bisa dikembangkan selanjutnya.
Ya Pak, berbicara mengenai pelaksanaannya nanti Ya. Pak, kira-kira menurut Bapak apa kesulitan dari proyek ini Pak? Yang menurut pengalaman Bapak ini selain bahan baku ini Pak? Ya, kalau bahan baku untuk pembuatan minyak itu bisa kita cari, artinya asal rajin ya, sampah plastik ini bisa kita dapat. Tapi yang kesulitan yang setelah saya alami dalam pembuatan mesin ini adalah mendapatkan material untuk pembuatan mesin tersebut. Karena di Bengkulu ini ya tidak ada ya yang menjual stainless. Sebaiknya, sebagusnya pengalaman saya, mesin ini di bahan materialnya itu menggunakan besi stainless. Nah, begitu. Pertama, jelas stainless tadi dia enak dulu dilihat. Yang kedua, dia tidak berkarat. Nah, jadi untuk proses-proses berkali-kali itu tidak timbul karat. Setelah saya coba berkali-kali dari mesin saya ini, ada karatnya. Itu kan pengaruh ke minyak. Iya, betul Pak. Mutu minyak nanti. Tapi kalau dia itu tidak berkarat, tidak ada campuran dari uap-uap karat itu dalam minyak. Nah, jadi hambatan yang ada sekarang yang saya rasakan itu dari material membuat alat tersebut. Sebaiknya alat ini dibuat semuanya dari kompornya, dari reaktornya, dari untuk penyulingannya itu kemudian keran-kerannya semuanya menggunakan stainless. Nah, jadi mutunya yang kita harapkan lebih baik. Tapi untuk percobaan ini, penelitian ini, terpaksalah saya menggunakan bahan atau material yang ada di Bengkulu ini berupa besi-besi plat-plat tebal, gitu. Baik Pak.